Halo, perkenalkan nama saya Marsha Fiantika Aprilia dan hari ini saya akan membahas tentang metabolisme. Jadi, apa sih metabolisme itu? Saya akan mulai dengan menjelaskan tentang definisinya. Jadi, metabolisme adalah rangkaian reaksi kimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Nah, proses ini melibatkan konversi berbagai bahan-bahan kimia menjadi energi dan komponen penyusun sel serta pembuangan produk limbah. Metabolisme dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu anabolisme atau sintesis dan katabolisme atau penguraian. Di sini kita akan bahas tentang anabolisme dulu ya. Anabolisme atau sintesis adalah proses di mana molekul-molekul sederhana digabungkan untuk membentuk molekul yang lebih kompleks nih. Nah, proses ini membutuhkan energi yang biasanya disuplai oleh ATP atau adenosina trifosfat. Contoh dari anabolisme termasuk sintesis protein dari asam amino, terus sintesis asam lemak, dan pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, anabolisme ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan penyimpanan energi. Kemudian kita lanjut ke katabolisme ya. Katabolisme atau penguraian adalah kebalikan dari anabolisme nih, yaitu proses di mana molekul-molekul besar dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Proses ini melepaskan energi yang kemudian dapat digunakan untuk fungsi-fungsi seluler. Salah satu contoh katabolisme yang paling penting adalah respirasi sel, di mana glukosa dipecah untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau ya yang tadi itu adenosina trifosfat. Kemudian di metabolisme ini nih ada yang namanya enzim. Enzim memainkan peran sentral dalam metabolisme. Jadi dia nih merupakan peran penting gitu di dalam metabolisme ya. Mempercepat reaksi kimia dalam tubuh tanpa ikut berubah dalam proses tersebut. Mereka bekerja dengan mengurangi energi aktivasi reaksi. Nah, sebagian besar enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yaitu protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Kemudian, adapun gugus prostetik terdiri dari ion anorganik dan ion organik kompleks. Ion organik dalam gugus prostetik disebut dengan kofaktor. Fungsi kofaktor ialah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim, sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut koenzim, yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim lain. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut tentang struktur enzim. Jadi, untuk memperjelas, enzim ini adalah biomolekul yang tersusun terutama dari protein, dan mereka bertanggung jawab mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Enzim memiliki struktur yang sangat kompleks dan dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Pertama, ada struktur primer. Ini struktur yang paling dasar dari sebuah enzim. Struktur primer nih adalah urutan linear dari asam amino yang membentuk rantai panjang polipeptida. Urutan ini menentukan sifat dasar enzim karena setiap urutan asam amino spesifik menghasilkan sifat dan fungsi yang berbeda pada enzim. Kemudian lanjut ke struktur sekunder. Nah, jadi setelah terbentuknya struktur primer nih, ada struktur sekunder, di mana di struktur sekunder ini rantai polipeptida akan membentuk struktur lipatan atau helix yang disebut dengan struktur sekunder. Nah, ini terjadi karena adanya ikatan hidrogen antara atom-atom dalam rantai polipeptida. Kemudian, struktur sekunder ini memberikan stabilitas tambahan pada rantai polipeptida. Ketiga nih, ada struktur tersier. Jadi, setelah membentuk struktur sekunder, rantai polipeptida tersebut melipat lebih lanjut menjadi bentuk 3 dimensi yang lebih kompleks, disebut dengan struktur tersier. Pada tahap ini, lipatan yang terbentuk sangat spesifik dan unik untuk setiap jenis enzim. Struktur tersier sangat penting karena menentukan situs aktif enzim, yaitu bagian dari enzim yang berinteraksi langsung dengan substrat atau zat yang akan diubah oleh enzim. Nah, situs aktif adalah daerah kecil pada enzim yang memungkinkan substrat berikatan. Situs ini memiliki bentuk 3 dimensi yang sangat spesifik sehingga hanya substrat dengan bentuk yang tepat dapat berinteraksi, seperti konsep gembok dan kunci.
Reaksi kimia terjadi di situs aktif, di mana enzim mempercepat perubahan substrat menjadi produk. Yang keempat, ada struktur kuartener. Nah, tapi struktur kuartener nih nggak semuanya ada di enzim. Nggak semua enzim punya struktur kuartener. Nah, kalaupun ada enzim yang punya struktur kuartener, maka enzim tersebut pasti terdiri dari lebih dari satu rantai polipeptida. Maka, struktur kuartener terbentuk. Struktur kuartener terjadi ketika beberapa rantai polipeptida atau subunit bergabung membentuk enzim yang lengkap. Interaksi antar subunit ini dapat mempengaruhi aktivitas enzim secara keseluruhan loh. Contoh enzim dengan struktur kuartener adalah hemoglobin. Kemudian kita lanjut ke pembahasan kofaktor. Banyak enzim membutuhkan bantuan kofaktor agar bisa berfungsi dengan baik. Kofaktor adalah molekul atau ion tambahan yang berperan dalam meningkatkan aktivitas katalitik enzim. Ada dua jenis kofaktor utama. Yang pertama, ion logam seperti magnesium, zinc, atau besi. Kemudian ada koenzim, yaitu molekul organik kecil seperti vitamin atau NAD+, yang membantu membawa elektron atau atom selama reaksi. Nah, tanpa kofaktor, beberapa enzim gak bakal bisa aktif atau gak bakal bisa melakukan reaksi kimia dengan efisien. Jadi kofaktor ini penting banget ya teman-teman. Nah, terakhir akan kita bahas cara kerja enzim. Gimana sih cara kerja enzim? Enzim bekerja dengan cara mempercepat reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh melalui proses yang sangat spesifik. Pertama, pengikatan substrat. Substrat berikatan dengan situs aktif enzim membentuk kompleks enzim substrat. Kemudian kedua, ada penurunan energi aktivasi. Enzim menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk memulai reaksi kimia. Ini dilakukan dengan menstabilkan kondisi transisi, yaitu tahap perantara yang tidak stabil antara substrat dan produk. Kemudian yang ketiga, ada pembentukan produk. Setelah reaksi terjadi, enzim mengubah substrat menjadi produk akhir, yang kemudian dilepaskan dari situs aktif. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, ada reusabilitas enzim. Enzim tidak berubah secara permanen dalam proses reaksi, sehingga dapat digunakan kembali untuk reaksi yang sama berulang kali. Nah, enzim ini sangat spesifik dalam mengkatalisasi reaksi, artinya setiap enzim biasanya hanya bekerja untuk satu reaksi atau jenis reaksi tertentu. Kemudian, faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan konsentrasi substrat juga dapat mempengaruhi kinerja enzim. Sebagai contoh nih ya, misalnya enzim seperti pepsin itu bekerja optimal dalam kondisi asam, seperti di lambung. Terus sedangkan enzim lainnya seperti amilase bekerja optimal dalam kondisi netral di mulut. Jadi, begitu ya teman-teman pembahasan buat metabolisme kali ini. Dadah!